Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Agustina, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator dari kelompok 7 yang beranggota M. Ramadan Arifai, Tegar Tripatra Hidayatullah, Muhammad Arfan Syuri, Rama Pradinata, yang berjudul yang akan dijelaskan oleh Rama. Saya akan menjelaskan apa itu present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang dapat kamu gunakan untuk menjelaskan suatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Penggunaan tense. Present continuous tense ini merupakan tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Continuous adalah activity that is in progress at the moment of speaking. Maksudnya yaitu, jadi ketika kita berbicara, aktivitas tersebut pun berlangsung. Dan biasanya dalam bahasa Indonesia disebut diartikan sebagai kata sedang melakukan, sedang berbicara, sedang belajar. Contohnya, contohnya itu we are learning English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Kapan? Ketika saya berbicara, berarti kita juga sedang belajar bahasa Inggris. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ramadan. Pada Ramadan, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus present continuous tense. Nah, di mana di rumus ini terdiri dari subjek, to be, dan verb ing. Nah, di dalam subjek itu ada I, you, we, the, she, he, dan it. Nah, kalau to be itu ada I'm, are, and is. Verb itu contohnya sleep. Kita tambahkan ing, berarti sleeping, swimming, dan dancing, yang lain.
Baik, di sini kan rumus present continuous tense yaitu in progress at the moment of speaking, yang dimana sudah dijelaskan oleh saudara Rama, yaitu in progress ini sedang berlangsung, at the moment ini pada saat ini of speaking yaitu bicara. Nah, berarti dalam artiannya ke bahasa Indonesia itu apa yang kita bicarakannya pada saat ini atau sedang kita bicarakan. Contohnya yaitu saya sedang melakukan presentasi, mereka sedang bekerja, dan seorang guru sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ingat kalau present continuous tense itu yaitu kalimat atau action yang dipakai untuk sedang atau saat ini. Nah, di sini sudah Nah, untuk rumusnya itu subject tambah to be tambah verb in. Subject. Nah, ditambah to be. To be ini yaitu kata bantu atau kata bantu yang menghubungkan antara subject dan verb in. Nah, subjek ini dengan verb in ya, itu kata bantunya dari to be. Nah, ini sudah ada beberapa bagian partnya, yaitu subjek itu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, ini bagian untuk to be-nya itu, ini dia I'm, are, dan is. Nah, kalau yang subjek bagian A itu berarti kita pakai to be I'm. Nah, kalau yang bagian you, we, the itu are sama are ya. Kalau she, he, it itu pakainya is. Nah, contohnya kita akan memasuki di kalimat positifnya. Misalnya di sini kita pakai verb in-nya yaitu sleeping atau tidur ya. Nah, saya sedang tidur. Berarti kalimat positifnya I'm sleeping. Nah, ini untuk contoh kalimat positifnya. Lihat dulu ya, sabar. Misalnya I'm sleeping. Kalau untuk yang positifnya bagian you yaitu you are sleeping, she is sleeping. Nah, untuk she, he, itu atau disebut dengan kata nama orang atau kata tunggalnya, yaitu misalnya dipakai untuk nama orang. Misalnya Penti Aprila itu kita pakai untuk tambahan to be-nya yaitu is. Nah, terus kita lanjut ke kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya itu kita tinggal tambahin not di setelah to be-nya. Itu ada not. I'm not sleeping. Nah, itu misalnya kita sleeping tuh I'm not sleeping. Saya sedang tidak tidur. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Nah, untuk kalimat integratifnya itu atau kalimat tanyanya yaitu tinggal to be-nya ini kita taruh di depan subjek. Jadi to be-nya ini misalnya kita taruh di depan. Jadi misalnya kita itu seolah bertanya bahwasanya are you sleeping? Nah, apakah kamu sedang tidur? Itu berarti to be-nya itu kita taruh di depan subjek ya. Untuk rumus present continuous itu yang bagian kalimat tanyanya yaitu to be-nya itu ditaruh di depan subjek. To be, subjek, verb in, dan time signalnya. Nah, bagian yang itu ada yaitu right now, no day, this. Nah, untuk tambahan di akhirnya yaitu ada right now, no day, this. Di sini bisa kita pakaikan contohnya this morning, this time, this afternoon, dan this night or the night. 3. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alfansuri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh saudara Ramadan tadi. Pada penggunaan present continuous tense ini ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman ketahui, yaitu tentang melakukan
aktivitas yang kita sedang lakukan sekarang. Contohnya, contohnya dia sedang menulis di papan tulis. Ini adalah verb ing. To be. Ini adalah to be. Dan ini adalah subjek. Dan untuk kalimat negatifnya adalah kurang lebih seperti ini contohnya. Perlu saya ulangi lagi untuk materi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan aktivitas yang sedang kita lakukan sekarang. Selesai sudah materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Tegar. Terima kasih. Ini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Alvan Suri, yaitu kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Antara lain yaitu kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi, dan yang menunjukkan penggunaan indera, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Contoh dari kata kerja. Contoh dari kata kerja dari perasaan, seperti love, wish, and prefer. Like and dislike. Dan contoh kata kerja penggunaan indera, antara lain ada seperti be, smell, dress, and appear. Contoh kata kerja dari pendapat, seperti believe, remember, and remember, and agree. Dan yang terakhir, kata kerja dari kepemilikan, seperti belong, measure, have. Inilah contoh kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense, seperti
Love, wish, prefer, and like, and dislike itu adalah kata kerja dari perasaan yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense. Dan kata kerja penggunaan indra seperti be, smell, taste, and appear itu tidak bisa juga digunakan dalam present continuous tense. Dan ada juga kata kerja pendapat seperti believe, remember, and agree, and understand yang tidak bisa kita gunakan dalam present continuous tense. Dan yang terakhir ada kata kerja kepemilikan seperti belong, own, be, sure, dan have yang tidak bisa kita gunakan dalam present continuous tense. Penjelasan dari saya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 7. Di sini saya akan buka tanya jawab. Kepada saudara Yafan, kami persilakan. 3. Perkenalkan, nama saya Evan Samudra. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan sudah mencontohkan integratifnya dari R. Nah, sekarang saya minta contoh lain dari to be, am dengan is. Sudah, itu aja. Kepada saudari 3. Kepada saudari Ifatul, kami persilakan. 3. Kenalkan, nama saya Ifatul Alfa. Saya ingin bertanya, dari yang sudah dijelaskan tadi, kan present continuous tense itu kan adalah aksi yang terjadi sekarang. Tapi dalam situasi lain apa bisa kita gunakan present continuous tense tersebut? Dan dari kesimpulan presentasi tersebut, apa hal terpenting yang harus diperhatikan dalam present continuous tense? Terima kasih. 3. Kepada saudari Salsabila, kami persilakan. Nama saya Salsabila dari kelompok 11. Saya ingin bertanya tentang kata kerja yang tidak bisa digunakan pada present continuous tense, seperti kata kerja perasaan dan lain-lainnya itu. Kenapa dia nggak bisa digunakan di dalam present continuous tense, padahal wish itu bisa dijadiin wishing atau love itu bisa dijadiin loving. Kenapa dia nggak bisa dimasukkan ke dalam kata ke dalam present continuous tense? Terima kasih. Berikan kelompok 7 waktu untuk mencari jawaban. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila, yaitu kenapa kata kerja perasaan tidak bisa digunakan pada present continuous tense. Seperti yang kita ketahui, present continuous tense adalah suatu hal untuk membicarakan aksi yang terjadi, sedangkan ini adalah kata perasaan yang dimana tidak bisa diungkapkan secara aksi. Perasaan itu tidak bisa kita masukkan dalam present continuous tense karena present continuous tense itu adalah suatu tindakan aksi yang terjadi secara langsung. Kalau wish itu kan kayak berharap gitu. Berarti maksudnya? Nah, yang kita ketahui berharap adalah suatu permohonan. Yaitu suatu permohonan adalah tidak akan memberikan hal yang pasti atau secara langsung. Ya, sekian dari saya, apakah dapat dimengerti? Ya, makasih atas jawaban. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yofan Samudra. Yang dimana pertanyaannya merupakan contoh dari to be, and, dan is ya. Iya, yang saya mau tanyakan. Kita buat dulu yang ini. Baik, ini saya akan menjelaskan kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya yang menggunakan to be, is sama am. Nah, ini kan sudah dijelaskan oleh saudara Alvan tadi bahwasanya he ini merupakan subjek, to be-nya itu is, dan ini verb in-nya Nah, untuk yang ini di kalimat tanya atau kalimat integratifnya ditanya oleh saudara Yopan, yaitu berarti is-nya ada di depan, he subjeknya itu ada di misalnya to be, subjek sama verb in. Nah, jadi is he writing on the blackboard. Nah, terus yang I'm-nya ini saya sedang belajar jam 7.
saya sedang tidak belajar jam 7. Nah, kalimat integratifnya berarti M-nya itu ada di depan, terus I-nya ada di sini, habis itu studying, I setuju. Nah, jadi untuk kalimat itunya, kalimat apa? Kalimat integratif atau kalimat tanya itu berarti to be-nya ada di depan. Tadi contohnya tadi I'm sleeping, terus interrogatifnya kenapa are you sleeping? Jadi yang penjelasan pertama saya itu tidak mencakup ke dalam I'm. Itu kan ada di bawah. Datanya kan saya kan I'm sleeping kan, saya sedang tidur kan. Terus ini bawah sleeping, terus yang di bawah tadi kan yang penjelasan awal itu are you sleeping itu tidak termasuk dalam situ. Saya menjelaskan yang bagian are-nya. Dan yang bagian sini saya tidak kasih interrogatifnya, saya cuma kasih bagian. Bakalan saya ulang kembali bahwasanya I am sleeping. Mungkin masuk jawaban tadi yang bagian yang saya menjelaskan cuma hanya positifnya tadi, yaitu I'm sleeping itu tidak lagi menggunakan ini tadi ya. Jadi untuk yang penjelasan pertama saya tadi yang I'm sleeping itu ini dia jawabannya. Jadi yang itu yang are you tadi itu tidak termasuk dalam I'm-nya tadi di penjelasan awal saya. Baik, kepada saudara Yopan Samudra, apakah sudah jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ifatul Alfa. Pertanyaannya adalah dalam situasi lain apakah bisa kita menggunakan present continuous tense? Jawabannya bisa. Ada situasi lain yang bisa kita gunakan untuk menggunakan present continuous tense, yaitu untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi pada saat kita berbicara walaupun bukan tepat waktunya. Dan ada lagi untuk menceritakan suatu perubahan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir untuk makna masa depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ifatul Alfa. Yang pertanyaannya adalah dalam situasi lain apakah bisa kita menggunakan present continuous tense dalam bentuk kalimat? Jawabannya adalah bisa. Ada contoh lain, yaitu is Nah, salah satunya adalah ini. Ini adalah kalimat yang menunjukkan dia sedang bekerja lembur untuk besok. Apakah sudah jelas Ifatul Alfa? Sudah.